Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi di channel Mawar Brajut. Jadi kali ini aku mau bikin konten yang berbeda dari sebelumnya. Di sini kan ada 6 menit lagi bandit ya guys. Jadi di sini aku akan memberikan tayangan terhadap kebiasaan para newbie ketika karavan. Mereka biasanya mengikuti bandit, namun mereka kurang memahami situasi yang terjadi saat bandit datang membawa beberapa barang mahal dan banyak banget. Itu estimasi marketnya sekitaran 12M lebih, ditambah grizzly yang mau aku sumbangin ke Pekah itu ada sekitaran 1.600 value marketnya ya. Jadi ini hanya sekadar konten yang aku bikin ya. Buat kalian para newbie, jangan melakukan hal-hal yang seperti yang aku lakukan ini, karena ini hanya sekadar contoh. Karena biasanya kebiasaannya para newbie kayak gini, mereka belum tahu situasi di lapangannya seperti apa. Nah, bisa dilihat di layar sini tinggal 3 menit lagi ya banditnya. Itu kalian bisa nunggu sampai banditnya ada, terus jalan bareng ini pihak yang bandit. Di sini aku bawa banyak banget ya. Nah, kalian bisa ngikutin para ini yang camping. Nah, tuh jangan lakukan langkah-langkah seperti yang aku lakukan sekarang ya. Nah, contohnya seperti ini guys ya. Ini aku itu sudah maju di awal paling depan. Sebenarnya di sini sudah ada aku lihat sekot yang sudah ngikutin. Nah, ini sekotnya ya. Aku udah tandain, berarti udah ada PK yang menunggu aku di sana. Tinggal kita nunggu PK-nya muncul. Nah, di sini PK-nya udah mulai muncul satu persatu ya, guys. Sebentar lagi PK-nya itu akan muncul banyak banget. Dapat tahu banyak kayak gini, kalian harus mundur, jangan kalian maju. Tapi karena di sini aku membuat konten, jadi aku ngikutin sekotnya aja yang ngikutin. Nah, di sini aku sambil nunggu nih, udah banyak. Nah, di sini banyak pekanya nih, mulai muncul banyak banget kan. Oke, di sini aku terobos aja ya, karena emang niatnya buat mau ngonten gitu. Nah, aku sambil berbarengan sama sekot gengkernya nih di sini nih yang ngikutin. Terus aku coba diam. Dianya emang udah masuk ke sana buat ngasih info ke temannya, tapi aku di sini sedikit stop sambil nunggu PK-nya yang temennya di belakang tadi tuh balik. Nah, kalian bisa lihat di layar situ itu ada di samping ya. Cuman aku ada sedikit skip. Kena mata kayak gitu kalian harus mundur balik aja, nggak apa-apa, karena grizzly toh di sebelahnya itu bakalan kamu dibantuin para pemain-pemain dari fraksi Limhurst. Nah, di sini aku maju terus nih. Nah, di sini PK-nya semakin hari semakin nambah nih guys. Jadi kalian bisa lihat di layar sebentar lagi akan banyak PK yang muncul gitu. Aku sengaja memberikan sedikit jarak ya, karena di situ pasti ada beberapa yang camping dan yang lain polis. Nah, di sini banyak PK-nya sudah menunggu di sini guys. Kalian bisa lihat. Di sini PK-nya udah banyak banget dari anak shit show dan yang lain-lainnya ya guys. Nah, di sini banditnya baru muncul. Ini kesalahannya kita ketika jalan sendiri. Nah, di sini aku coba berusaha menghindar dikit ya. Aku coba stop aja, nggak gerak gitu kan. Sengaja karena emang aku mau mati. Jadi kalian ketika udah ketangkep pasti kalian udah panik dan nggak bisa ngapa-ngapain. Inilah yang akan terjadi. Tapi di sini kan banyak banget pekanya dan kalian nggak bisa ngapa-ngapain kalau udah di stopin kayak gini. Ya, kira-kira seperti itu ya guys ya. Nah, selanjutnya aku akan memberikan trik dan tips cara karavan tanpa kena begal. Penasaran kan bagaimana caranya? Yuk simak videonya lebih lanjut.
aku menuju ke area salju. Nah, di area salju sana itu sudah ada sebuah bangunan. Nah, bangunan itu yang biasanya kita sebut dengan statik. Jadi di sini jalur karavannya itu dengan menggunakan metode statik ya guys. Jadi usahakan kalian ketika mau karavan di statik, kalian wajib bawa mon cadangan seperti rusa atau mon yang kapasitasnya gede lah, yang bisa menampung banyak. Karena pasti tentu saja kita ketika make EWB, make Ox atau make Grizzly yang kapasitasnya gede itu kadang kita nggak bisa gerak. Tapi kalau kita menggunakan babi, kita menggunakan rusa itu yang kapasitasnya gede tapi bisa kita jalan, itu enak. Jadi di sini sayangnya aku kelupaan ya. Oke ya guys, karena di sini aku kelupaan bawa mon ya, dan terpaksa aku harus ngerangkak buat bisa jalannya ya guys. Nah, kapasitas kalau pakai EWB kayak gini, kalau kita pakai mon yang emosi itu bagus sih, biar kita nggak ngesot kayak aku nih. Nah, di sini bahaya juga nih. Jangan lupa kalian selalu bawa skip set gitu, jadi bisa kalian skip mobnya biar kalian tidak kena hantaman dari mob yang ada di statik ya. Sayangnya di sini aku kelupaan banget. Ya udah, mau gimana lagi ya. Sekarang aku keluar dari statik. Nah, kalian bisa lihat di sini itu ada gambar baju sama jubahku tuh pada hancur-hancur ya, dikarenakan karena aku ngesot tadi ya. Kalau bawa skip set, barang-barang kita itu nggak banyak yang rusak atau nggak ada yang rusak gitu. Oke, di sini PK-nya hanya satu doang, jadi aman banget ya kalau kita karavan di jam-jam sekarang setelah banditnya sedikit kelar. Nah, pasti para bandit-banditnya tuh pikirnya udah kelar semua tuh yang karavan. Nah, bahkan ada yang udah ganti konten lah intinya gitu. Mereka hanya nargetin yang pas bandit aja gitu. Paling ya 1-2 PK-nya gitulah. Gitu. Ataupun enak juga pakai metode statik ini, kalian saat subuh-subuh atau malam, tengah malam gitu, karavannya enak juga. Biasanya PK-nya dikit, gak banyak gitu. Oke guys, sekarang aku udah di dalam underway. Mudah bukan untuk karavan lewat statik. Kalian itu tinggal lewat dari yellow zone, hanya 2 map menggunakan red zone. Sini aku udah nyimpen barang-barang hasil karavanku, kemudian tinggal aku balik lagi untuk mengembalikan beberapa barang yang tidak laku di BM, aku pulangin gitu kan. Nah, di sini jangan lupa kalian membawa skip set buat kalian tidak mudah mati gitu saat di dalam statik ya. Sini aku udah mulai balik lagi. Nah, sekarang aku udah berada di red zone ya, di Long Timber Glen. Kemudian aku pergi menuju ke arah statik yang tadi aku lewatin. Nah, gitulah caranya aku karavan cepat melalui statik ketimbang aku ngikut para bandit ya. Maksudnya ngikut orang jalur go dan yang lainnya tuh sangat mudah kita kena begal. Dengan cara menggunakan statik kan waktunya tuh dekat banget tuh. Jadi nggak mungkin. Terus bubble-nya juga ini lebih lama kan. Jadi ketika kita mau di hit tuh
agak ini agak sulit mereka ngehit. Nah ini bentar lagi udah nyampe. Nah udah masuk kan, tinggal kita pakai skip set yang udah kita siapkan tadi gitu. Kira-kira seperti itulah Karavan. Ini metode ini bisa kalian gunakan ketika pengen crafting di CL seperti barang-barang kayak tools gitu kan. Bonus craftingnya lebih tinggi di CL. Oke, thank you guys buat kalian yang sudah mau menonton video aku sampai kelar. Thank you buat supportnya kalian. Dan jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe ya.